Pak Dar ini berlarian menuju ke mobil tersebut. Nah, mobil ini sudah dalam keadaan yang hancur. Di situ beliau melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini kepalanya sudah hancur. Tiba-tiba suara perempuan ini menjadi semakin jelas. Jadi kayak suara perempuan ini dekat ke arah Pak Har. Langsung otomatis senternya ini diarahkan ke arah jendela. Disinilah Pak Dar itu melihat raut wajah dari perempuan ini. Raut wajahnya pucat dan di bawah matanya itu hitam. Yang jelas di atas jam 12 malam, Pak Dar ini melihat sosok perempuan ini berdiri di tengah jalan. Nah, yang dilihat Pak Dar ini jelas, sosok perempuan ini berdiri jelas seperti Pak Dar ini melihat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Darmanto yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman, kami akan membagikan pengalaman dari Sobat Kembara yang bernama Pak Darmanto, yang saat ini usia beliau 56 tahun. Jadi ada cerita menarik sebelum Pak Darmanto mengirimkan ceritanya. Kira-kira 1 bulan yang lalu, Pak Darmanto ini menghubungi kami via email dan kemudian beliau menyatakan kalau beliau ini kesusahan mau mengirim cerita dengan cara nulis. Akhirnya kami sarankan untuk Pak Darmanto ini mengirimkan voice note di nomor kami. Jadi mungkin ada teman-teman yang juga mempunyai kondisi yang sama dengan Pak Darmanto. Mungkin teman-teman pengen cerita tapi nggak bisa nulis di email, bisa langsung dengan voice note di nomor yang akan kami terakan di deskripsi di bawah. Nah, dari situ akhirnya sekitar 2 minggu kemudian Pak Darmanto ini mengirimkan voice note kepada kami dan menceritakan pengalaman misterinya. Jadi Pak Darmanto ini tinggal di sebuah desa di Jawa Timur, teman-teman. Aktivitas beliau dulunya ini macam-macam. Beliau dulu pernah kerja di Jakarta selama beberapa tahun dan kemudian kembali lagi ke kampungnya. Beliau bahkan sempat jualan bakso keliling. Beliau juga pernah berjualan durian di pinggir jalan. Sampai pada suatu ketika di sekitaran tahun 2017 ada salah satu tetangga Pak Darmanto ini yang sudah menjadi kepala security di sebuah cottage yang ada di Jawa Timur. Jadi dari situ kemudian Pak Darmanto ini ditawari. Nah, langsung saat itu juga Pak Darmanto menerima tawaran itu dan beliau akhirnya jadi security di lokasi tersebut. Nah, lokasi ini adalah sebenarnya lapangan golf di mana lapangan ini sangat besar sekali dan di sana juga ada beberapa cottage-cottage yang disewakan dan
Ini begitu luas sekali. Lokasinya itu berada di ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Hawanya memang sejuk sekali. Nah, singkatnya Pak Darmanto menjadi satpam di sana itu beberapa tahun, dan sampai pada akhirnya kita tahu bersama di masa-masa COVID itu benar-benar menyulitkan. Pak Darmanto juga mengalami situasi COVID. Jadi waktu itu beberapa karyawan ini sempat dirumahkan untuk beberapa bulan, dan nggak lama setelah itu mereka dipanggil lagi untuk kerja lagi, dan nggak lama berselang beberapa karyawan dirumahkan, bahkan ada yang sempat di PHK. Jadi di situ Pak Darmanto ini hanya kesibukannya hanya di ladang. Dia menanam singkong, menanam jagung untuk menyambung hidup lah. Tiba-tiba di sekitaran tahun 2022, waktu itu Pak Darmanto lupa bulan apa, yang jelas ada telepon masuk dari teman Pak Darmanto yang dulunya menjadi kepala security di sana. Pak Darmanto ini ditarik lagi, dan di situ Pak Darmanto mengikuti interview lagi. Artinya bahwa di situasi itu, di tahun 2022 ini sudah banyak karyawan yang sudah di PHK. Jadi karyawannya tinggal sedikit, dan termasuk juga untuk security. Nah, Pak Darmanto ini ditawari sekali lagi menjadi security, tapi ditempatkan di areal belakang. Jadi di lokasi lapangan golf ini lokasinya besar, saking besarnya sampai tembus dari satu desa ke desa yang lain. Nah, dulu memang ada jalan tembusan melalui pintu belakang, dan pintu tembusan ini sering digunakan oleh warga sekitar. Misalnya untuk menuju ke desa yang lain, mereka lewat pintu belakang ini. Nah, akhirnya pihak manajemen itu memutuskan membuat pintu gerbang supaya penduduk desa ini tidak bisa masuk ke areal golf. Yang pertama karena tentu berbahaya ketika ada orang bermain golf, dan yang kedua untuk menjaga privasi tamu-tamu yang menginap di sana. Akhirnya mulailah dibangun pintu gerbang ini, dan Pak Darmanto ditempatkan di pos di pintu belakang itu. Perlu diketahui, pada saat Pak Darmanto kerja di lapangan golf ini, beliau sudah tahu di lokasi pintu belakang itu ada sebuah gudang. Gudang ini bisa dikatakan terbengkalai, di pinggir-pinggirnya itu banyak semak-semak. Di sana itu banyak sekali mobil-mobil golf yang sudah nggak terpakai ditempatkan di sana. Peralatan-peralatan seperti misalnya peralatan dapur, meja yang rusak ditempatkan di gudang itu semua. Dan lokasi pintu belakang ini sangat jauh dari lobi utama, dan maupun juga dengan penginapan-penginapan ini sangat jauh sekali lokasinya. Jadi terpisah dengan lapangan golf yang besar itu. Dan Pak Darmanto sudah mendengar kasakusuk atau cerita misteri dari pos di belakang itu. Jadi selama ini, pos security belakang itu nggak pernah ada yang menjaga. Jadi pada akhirnya pihak manajemen memutuskan supaya di pos belakang itu ada yang menjaga mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sedangkan untuk pagi hari dibiarkan seperti itu, karena nggak terlalu berbahaya. Akhirnya pihak manajemen pun memutuskan Pak Darmanto ditempatkan di pos belakang itu, menjaga pintu gerbang belakang. Tentu pos di belakang ini berhadapan langsung dengan gudang yang terbengkalai ini. Awal-awal memang Pak Darmanto itu kesulitan untuk menyesuaikan diri. Pak Darmanto sendiri bukan orang yang pemberani, tapi dia juga nggak terlalu penakut orangnya. Tapi bagaimanapun juga ketika hari pertama Pak Darmanto menjaga di pos itu, tentu beliau ini agak was-was, karena dari pintu depan beliau ini melewati lapangan golf, kanan kiri ini banyak sekali hutan-hutan kecil, dan ada pohon beringin yang tua sekali di sana, sebelum sampai akhirnya beliau sampai di pos belakang itu. Jadi suasananya itu begitu menyeramkan. Malam hari itu cahaya ini sangat minim sekali. Jadi hari pertama Pak Darmanto di sana, sepeda motor beliau letakkan di samping pos persis, dan yang beliau lakukan pertama kali adalah melaporkan situasi terkini kepada pusat. Nah, pusat ini ada di pos di depan, di gerbang depan.
Setelah laporan seperti itu, barulah Pak Dar ini menjalankan tugasnya. Yang dilakukan Pak Dar ya nggak banyak, karena nggak ada hiburan di pos ini. TV nggak ada, yang ada itu hanyalah alat untuk membuat kopi, dan di situ ada kasur yang nggak terlalu besar, yang bisa digunakan untuk security, menjaga di sana. Jadi pada akhirnya Pak Darmanto ini mulai membiasakan diri. Dan malam itu di sekitar jam 10 malam, mulailah Pak Dar ini mempunyai firasat yang nggak enak. Ada angin yang berembus lumayan kencang. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu hujan turun. Hujan ini turun deras sekali. Tiba-tiba hujan deras, Pak Darmanto ini sibuk untuk memasukkan motornya, supaya motornya ini nggak kehujanan. Nah, di antara hujan yang deras itu, samar-samar Pak Dar ini ngelihat di samping gudang itu ada perempuan. Nah, perempuan ini kondisinya basah kuyup. Rambutnya basah sampai bajunya semua basah. Si perempuan ini terlihat jalan di pinggiran gudang itu, terus kemudian menghilang di arah belakang. Nah, Pak Dar ini tentu kaget. Kok ada perempuan di jam seperti ini? Langsunglah beliau ambil payung. Karena Pak Dar ini petugas keamanan dan itu adalah hari pertamanya, beliau nggak mau ada kejadian apapun. Akhirnya Pak Dar ini di antara hujan deras itu, beliau bawa payung menuju ke gudang tersebut, mencari keberadaan si perempuan ini. Ini sebenarnya perempuan siapa? Kok di jam seperti ini, di hujan deras, kok ada perempuan ini? Apalagi posisinya dia ada di gudang terbengkalai. Jadi mulailah Pak Dar ini jalan pelan menyusuri gudang tersebut, sampai menuju ke belakang. Nah, di belakang itu ada semak-semak. Dan di belakang semak-semak ini sudah hutan-hutan kecil. Artinya pohon-pohon dengan ukuran besar dan rindang. Sampai di sana, Pak Dar ini memastikan lagi, kok si perempuan ini sudah nggak ada lagi. Akhirnya karena penasaran, beliau semakin masuk lagi ke dalam. Di belakang gudang itu banyak sekali meja dan juga kursi yang terbengkalai. Dan nggak jauh dari sana, ada semacam kubangan kecil. Nggak tahu kubangan ini apakah hanya genangan air atau apa ada sesuatu dulunya. Pak Dar melihat itu dan kemudian beliau ini balik ke kiri. Beliau jalan lagi, memastikan lagi. Jadi Pak Dar mulai menuju ke pintu gudang depan. Nah, di depan itu Pak Dar memastikan ternyata perempuan ini nggak ada. Akhirnya di tengah hujan lebat itu Pak Dar kembali lagi ke posnya. Pak Dar melaporkan ke pusat bahwasanya beliau baru saja melihat perempuan. Nah, dari pusat ini menyampaikan juga, Pak Dar tolong dipastikan lagi Pak Dar, jangan sampai ada orang yang masuk. Apalagi ini kondisinya hujan deras. Akhirnya Pak Dar pun kembali lagi. Beliau buka payung, beliau balik lagi ke gudang tersebut. Dipastikan lagi, dan waktu itu untuk yang kedua kalinya Pak Dar ini manggil-manggil. Mbak, sampean siapa Mbak? Sampean di mana? Terus tanya seperti itu. Sampai pada akhirnya Pak Dar ini berada di belakang lagi. Berada di gudang belakang, beliau memastikan lagi dan sambil manggil-manggil perempuan ini. Mbak, nggak ada siapa-siapa. Nah, dari situ Pak Dar pun memastikan ke pusat, beliau bilang melaporkan bahwa nggak ada, perempuannya sudah nggak ada, mungkin aku ngelihat sesuatu yang aneh mungkin. Oh ya sudah, pastikan aman loh Dar, ini hari pertamamu, besok kamu harus laporan. Oh ya Pak, baliklah Pak Dar menuju ke posnya, dan sampai jam setengah 12 malam hujan ini masih turun. Akhirnya di jam 12 lebih barulah hujan ini mulai reda, tinggal gerimis tipis-tipis. Nah, di situ Pak Dar ini bikin kopi. Setelah bikin kopi, Pak Dar buka HP sambil nonton YouTube, sambil santai menikmati kopi dan ngerokok. Nah, tiba-tiba di tengah malam itu, Pak Dar ini melihat lagi, ada perempuan ini. Kali itu si sosok perempuan ini berdiri persis di pojokan gudang. Tapi kondisi badannya ini masih basah kuyup. Langsung Pak Dar ini kaget. Beliau bahkan nggak sempat matikan HP-nya. Beliau langsung menuju ke sana sambil manggil si perempuan ini. Mbak, mau kemana Mbak? Tapi si sosok perempuan ini langsung jalan menuju ke belakang. Nah, tentu Pak Dar ini ngejar sambil terus melaporkan ke pusat. Ini aku lihat perempuan ini di belakang, tolong kirim satu orang ke sini, tolong.
Nah, Pak Dar ini sambil lari-lari kecil menghampiri si perempuan ini sampai ke belakang gudang. Begitu sampai di belakang, anehnya perempuan ini nggak ada. Padahal di belakang itu tertutup meja dan juga kursi yang terbengkalai. Nggak mungkin orang bisa melewati itu. Disinilah akhirnya Pak Dar itu merinding. Tiba-tiba belum sempat Pak Dar ini noleh, di telinga sebelah kiri itu ada suara bisikan. Nah, dari sinilah Pak Dar itu langsung merinding. Beliau jalan pelan sambil melaporkan ke HT-nya itu. Tolong kirim orang ke sini satu. Ini aku kayaknya diganggu. Disitulah Pak Dar memastikan kalau beliau ini diganggu. Akhirnya menunggu di pos. Sekitar 10 menit kemudian datanglah salah satu orang teman Pak Dar ini menggunakan sepeda motor di tengah kegelapan malam itu. Begitu temannya ini sampai, "Kenapa Dar?" "Ceritalah Pak Dar. Itu tadi ada perempuan. Kayaknya mau usil ke aku." "Ya udahlah Dar, kamu kan tahu kondisi di sini seperti apa. Ini kan gudang terbengkalai. Aku rasa kamu siap lah dengan hal-hal seperti ini. Sudah ya, kalau ada itu lagi, wis, kamu abaikan aja lah. Kita sama-sama tahu lah. Ya wis lah, kamu balik aja. Aku cuma pengen memastikan aja." Pak Dar ngomong seperti itu. Setelah ini, temannya ini pun pergi. Nah, setelah temannya ini pergi, Pak Dar kembali lagi sendirian. Beliau masih terjaga di sana. Dan iseng-iseng Pak Dar ini, sekali lagi beliau buka YouTube sambil bersantai. Nah, tiba-tiba di tengah Pak Dar ini nonton YouTube, tiba-tiba kayak sinyal Pak Dar ini hilang. YouTube ini nggak mau jalan lagi. Beliau tutup YouTube, beliau buka WA, beliau coba WA salah satu temannya. Pas Pak Dar ini coba WA, ternyata WA-nya ini juga centang. Jadi benar-benar sinyal itu hilang. Padahal ketika Pak Dar ini ngelihat HP-nya ini normal, sinyal masih penuh. Nah, dicoba di restart sama si Pak Har ini, HP-nya di restart. Ketika HP ini nyala, beliau langsung buka YouTube lagi. Ternyata YouTube-nya masih sama, masih muter-muter nggak bisa jalan. Beliau akhirnya langsung coba telepon melalui WA, telepon salah satu temannya yang di depan. Begitu Pak Dar ini telepon, sama sekali nggak ada sambungan. Jadi benar-benar sinyalnya ini kacau. Di situ akhirnya Pak Dar ini kembali bingung. Ini aneh banget, sinyal ini bagus, sinyalnya penuh. Tapi kenapa kok nggak bisa buka apapun? Buat telepon juga nggak bisa. Saking sebelnya Pak Har waktu itu, karena ini hari pertama, malam pertama bagi dia. Ini HP langsung dilempar. Jadi langsung Pak Har menyalakan rokok, beliau keluar dari pos dan jalan-jalan. Jadi di antara pos menuju ke gudang, Pak Har ini jalan-jalan sambil beliau ini bawa senter. Nah, sesekali senter ini diarahkan ke gudang tersebut. Gak lama setelah itu Pak Dar mendekat menuju ke gudang ini, dan Pak Dar itu ngomong sesuatu, "Mbok ya tolong Mbak, jangan ganggu saya. Saya ini jaga di sini, saya kerja. Ayolah sama-sama enak." Setelah itu Pak Dar balik lagi ke pos. Begitu Pak Dar ini duduk, kira-kira waktu itu jam 1:30 malam, Pak Dar ini ngelihat lagi, di balik tembok gudang itu, ada sosok perempuan yang ngintip. Nah, ngintipnya itu nggak terlalu lama, hanya seperberapa detik. Dan itu terlihat jelas Pak Dar bisa melihat sosok perempuan ini rambutnya panjang, terurai, dan raut wajahnya itu pucat. Sekelebatan seperti itu. Nah, Pak Dar sudah nggak berani lagi menuju ke gudang tersebut. Pak Dar laporan ke pusat. Pusat masuk. "Kenapa Dar? Ini aku diganggu lagi nih kayaknya. Barusan si cewek itu ngintip." "Sudah Dar, baca doa Dar. Udah jam segini soalnya, sebentar lagi subuh." Nah, diletakkanlah HP-nya, Pak Dar baca doa. Beliau ini iseng-iseng lagi, buka HP-nya. Beliau buka YouTube, ternyata YouTube ini masih muter-muter terus. Akhirnya Pak Dar meletakkan HP-nya itu, dan sampai terdengar adzan subuh, baru di situ Pak Dar agak tenang. Nah, sekitar jam 7 pagi, sebelum Pak Dar ini pulang, mereka harus apel lebih dulu sebelum pulang. Nah, di apelnya itu, Pak Dar melaporkan, ada apa aja semalam. Ya, Pak Dar ini dengan polosnya menceritakan kejadian yang dialami, bahwa dia ini diganggu sosok perempuan. Dan sosok perempuan ini terlihat usil. Nah, di situ kepala security menjelaskan ke Pak Dar, "Sudah Dar, kita semua ini butuh kerja, kita sudah lama nganggur. Hal-hal seperti itu
aku rasa kamu bisa ngatasin lah. Kamu bacakan doa, kamu lawan atau gimana lah caranya. Kita tahu semua lah. Ya sudah Pak, nggak apa-apa Pak. Kita abaikan aja Pak. Pak Dar pun mencoba untuk berani. Nah, malam kedua, Pak Dar berangkat seperti biasa. Beliau lebih ready dari sebelumnya. Ketika sampai di pos, Pak Dar ini bikin kopi santai sampai jam 9 malam. Terus beliau buka YouTube. Kali itu YouTube ini lancar. Jadi sinyal berjalan lancar. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, Pak Dar ini hanya YouTubean terus. Beliau nonton komedi sambil ketawa-ketawa. Nah, kira-kira jam 12 malam, Pak Dar ini tiba-tiba dengar kayak ada suara perempuan yang nangis. Awalnya dikira suara perempuan nangis ini asalnya dari YouTube. Begitu YouTube ini di-post, Pak Dar masih mendengar ada suara perempuan yang nangis. Nah, dari situlah akhirnya Pak Dar meletakkan HP-nya. Beliau mendekat. Ternyata suara tangisan perempuan ini berasal dari gudang yang ada di sana. Nah, dari situ Pak Dar balik lagi, beliau ambil senter, terus beliau mendekat ke arah gudang tersebut. Jadi suara perempuan ini, suaranya itu agak menggema. Jadi seolah-olah perempuan ini ada di dalam gudang itu. Jadi suaranya benar-benar menggema. Nah, Pak Dar mendekat. Kemudian beliau menuju ke gudang depan. Langsung pintu depan ini digebrak sama Pak Har. Dok, 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 dok. Weh, siapa itu, Mbak? Jangan nangis, Mbak. Jangan nangis. Dok, 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 dok. Karena Pak Har tahu, pintu gudang ini dalam keadaan terkunci dan beliau nggak bawa kuncinya. Tapi benar-benar ada suara perempuan nangis dari dalam. Setelah Pak Dar gedor-gedor pintu depan itu, perempuan ini masih terus nangis. Akhirnya dari situ, Pak Dar pun muter. Beliau menuju ke belakang, beliau ngintip dari balik-balik jendela. Jadi karena bangunan ini sudah lama terbengkalai, banyak sekali sisi-sisi bangunan atau bagian-bagian jendela ini yang sudah rusak. Otomatis yang dari luar itu bisa melihat ke arah dalam. Nah, Pak Har ini langsung menyorotkan senternya ke arah dalam. Di situ Pak Dar ini melihat di antara meja-meja dan juga kursi yang terbengkalai, ada juga lemari-lemari. Pak Dar ini bisa melihat sedikit ada sosok perempuan. Sosok perempuan ini terlihat dari belakang, rambutnya itu panjang. Jadi perempuan ini kayak kepalanya itu kayak goyang-goyang. Jadi terlihat kalau dia ini lagi nangis memang. Nah, Pak Dar itu karena saking beliau ini ketakutan, beliau itu sempat berhenti sejenak. Senter ini terus diarahkan ke arah sosok perempuan ini. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah itu sosok perempuan ini nunduk. Beliau nggak kelihatan lagi sosok perempuan ini. Akhirnya Pak Dar ini langsung mengarahkan senternya ke bawah. Tiba-tiba suara perempuan ini menjadi semakin jelas. Jadi kayak suara perempuan ini dekat ke arah Pak Har. Langsung otomatis senternya ini diarahkan ke arah jendela. Disinilah Pak Dar itu melihat raut wajah dari perempuan ini. Raut wajahnya pucat dan di bawah matanya itu hitam. Langsung Pak Dar ini berlarian. Beliau ketakutan, diambillah HT ini. Pak Dar langsung melaporkan hal ini ke pusat. Tolong, aku ditakutin, tolong kalian ke sini. Nah, ternyata teman-temannya Pak Dar ini nggak langsung segera menuju ke posnya Pak Dar. Hampir 20 menit, mereka belum juga datang. Jadi Pak Dar ini terus-terusan menghubungi teman-temannya yang ada di depan. Tolong, kalian ke sini, tolong. Ini aku benar-benar takut, aku nggak berani keluar dari pos ini, tolong. Kenapa Dar? Ayolah, tolonglah. Kalian ke sini, satu orang aja, temenin aku sebentar. Akhirnya nggak lama setelah itu datanglah satu orang. Begitu satu orang temannya ini datang, sampai pada akhirnya malam itu Pak Dar akhirnya terpaksa ditemenin salah satu temannya itu sampai subuh hari. Setelah matahari terbit, salah satu temannya ini pun kembali ke posnya. Barulah di jam 7 pagi sebelum mereka pulang, digelar lagi apel sebelum pulang. Di situ Pak Dar menyampaikan bahwa dia ini diganggu. Dia minta ke pimpinan security supaya ada temennya lah satu. Tapi kepala security ini menjelaskan, gini Pak Dar, ini kan baru pertama dimulai lagi, ini baru buka lagi. Sebelum-sebelumnya tempat ini sudah tutup. Dan karyawan ini memang jujur masih terbatas. Ya, kita minta tolonglah Pak Dar, kerjasamanya Pak Dar untuk sementara jaga di sana sendirian dulu. Sampai kira-kira 1 bulan nanti saya ajukan ke pimpinan. Ini kepala satpam ngomong seperti itu ke Pak Dar.
Nah, Pak Dar ini maju mundur. Akhirnya hari itu setelah apel, Pak Dar ini pulang. Pak Dar ini cerita ke istrinya, "Gimana Bu menurutmu Bu? Aku 2 hari ini diganggu terus sama perempuan ini. Apa aku cari kerja lain aja ta?" Nah, si istrinya bilang, "Sudahlah Pak, bertahan aja Pak. Bapak lo tahu sendiri. Bapak kerja ini, kerja itu. Kan lebih enak ikut orang gini, gajiannya jelas, anak-anak juga butuh uang buat sekolah." Nah, akhirnya mendengar kata-kata dari istrinya, ya sudahlah, dia tetap bertahan. Nah, malam ketiga, Pak Dar masih menjaga di pos tersebut. Tiba-tiba, Pak Dar ini melihat, waktu itu Pak Dar ini lupa jam berapa, yang jelas di atas jam 12 malam, Pak Dar ini melihat sosok perempuan ini berdiri di tengah jalan. Nah, yang dilihat Pak Dar ini jelas, sosok perempuan ini berdiri jelas, seperti Pak Dar ini melihat manusia. Akhirnya di situ Pak Dar memberanikan diri. Beliau keluar dari pos, beliau deketilah sosok perempuan ini. Nah, tiba-tiba di jarak sekitar 20 meteran, Pak Dar ini melihat jelas sosok perempuan ini, tiba-tiba perempuan ini hilang. Nah, disitulah Pak Dar itu merinding luar biasa. Beliau balik lagi ke posnya. Dan di situ beliau nggak melaporkan ke pusat. Karena di satu sisi Pak Dar ini juga malu sama teman-temannya. Akhirnya yang beliau bisa lakukan, beliau hanya diam diri di pos. Beliau nonton YouTube. Pas lagi asik-asiknya nonton YouTube, biasanya yang lihat Pak Dar ini adalah tontonan komedi. Komedi humor-humor yang membuat Pak Dar ini ketawa. Jadi beliau itu ketawa-ketawa di sekitar jam 2-an itu. Tiba-tiba HT ini nyala. Terus Pak Dar pun langsung ngangkat. "Ya, monitor." Terus nggak ada jawaban sama sekali. Tiba-tiba ada suara perempuan. "Halo." Hihihi. Nah, disitulah Pak Dar ini kaget. Loh, ini siapa yang mainan HT? Pasti yang mainan HT ini security, teman-temannya sendiri. Nah, di situ Pak Dar ngomong, "Hei, jangan mainan, jangan nakut-nakutin aku nggak takut. Aku loh sudah nggak takut lagi." Terus nggak lama setelah itu, muncul lagi suara. "Halo." Hihihi. Suara perempuan. Nah, di situ Pak Dar ini sudah mulai merasa ganjil. Karena yang pertama, nggak mungkin teman-temannya ini berani mainan seperti itu. Karena HT ini dimonitor oleh kepala satpam. Terus yang kedua, Pak Dar mikir, nggak ada perempuan lain di sana. Yang jaga ini adalah security-security laki-laki semua. Nah, akhirnya Pak Dar menghubungi teman-temannya itu via WA. Ditelepon lah teman-temannya yang ada di pos depan. Begitu diangkat oleh salah satu temannya, Pak Dar langsung ngomong, "Itu tadi siapa yang mainan HT?" "Mainan HT apa?" "Tadi ada suara perempuan yang ngomong halo sama ketawa." "Ah, kamu ini aneh-aneh, Dar. Nggak ada yang hubungi, nggak ada yang mainan HT. Lagian HT-nya ini dimonitor sama Pak Andre. Pak Andre ini adalah kepala security." Jadi mereka memastikan nggak ada yang mainan HT. Karena mereka takut HT ini dimonitor oleh Pak Andre, kepala security. Setelah itu Pak Dar pun nutup telepon. Nggak lama setelah itu, karena Pak Dar ini sudah mulai takut, HT ini dimatikan. Nah, setelah HT ini dimatikan, Pak Dar kembali nonton YouTube. Sekitar setengah jam kemudian, HP-nya Pak Dar ini berbunyi. Ada nomor tidak dikenal yang masuk. Pak Dar ini curiga juga. Malam-malam seperti ini, siapa yang nelpon nomor tidak dikenal? Diabaikanlah oleh Pak Dar. Beliau lanjut nonton YouTube. Gak lama setelah itu, nomor ini muncul lagi. Nomor tidak dikenal yang telepon di HP-nya Pak Dar. Nah, secara otomatis diangkatlah oleh Pak Dar. "Halo, niki sinten?" Beliau pakai bahasa Jawa. "Niki sinten, ini siapa?" Nggak ada suara apapun. Yang didengar oleh Pak Dar waktu itu, di belakang ini ada suara angin yang menderu. Nah, akhirnya karena suara ini aneh, ditutuplah oleh Pak Dar. Beliau belum buka YouTube lagi. Beliau tutup HP-nya, terus Pak Dar ini noleh kanan kiri. Beliau itu sudah punya firasat yang buruk. Setelah itu, telepon ini masuk lagi. Nomor tidak dikenal itu telepon ke HP-nya Pak Dar lagi. Nah, Pak Dar langsung angkat, terus beliau ngomong, "Hei, jangan ganggu aku ya. Kamu ini siapa?" Nah, ada suara perempuan. "Halo." Hihihi. Langsung HP ini dibanting oleh Pak Dar saking takutnya. Beliau langsung mengendarai motornya menuju ke pos depan. Begitu sampai di pos depan, Pak Dar cerita, "Aku baru ditakutin. Aku nggak berani menuju ke belakang. Aku di sini dulu, aku di sini dulu."
Akhirnya sekitar 1 jam kemudian Pak Dar diantar oleh 2 orang temannya menuju ke pos belakang. Nah di sini Pak Dar minta tolong ke 2 orang temannya itu, tolonglah kalian kesini dulu sampai pagi. Aku nggak berani nih, bener-bener aku nggak berani nih. Ini gangguannya luar biasa loh. Terus kedua orang temannya Pak Dar ini bilang, Dar, nanti kalau ketahuan Pak Andri malah ribet, kita juga yang kena tegur. Sudahlah, ini kan sudah mau subuh, kami balik ya. Ya sudahlah, kalian baliklah. Nah, 2 orang teman Pak Dar ini pun balik ke pos depan. Nah, menjelang subuh di sekitaran jam 3:30, Pak Dar ini sudah mendengar suara orang-orang ngaji di masjid dan juga di musola. Jadi Pak Dar agak tenang. Tiba-tiba Pak Dar ini dengar lagi ada suara perempuan nangis. Suara perempuan nangis ini samar-samar berasal dari gudang itu. Nah, karena ini menjelang subuh, Pak Dar pun mengabaikan. Sudahlah, nggak ngurus. Akhirnya Pak Dar ini nonton YouTube. Nggak lama setelah itu barulah adzan subuh berkumandang. Setelah adzan subuh berkumandang, biasanya memang Pak Dar ini curi-curi untuk tidur sebentar. Nah, itu dilakukan setelah adzan subuh berkumandang. Jadi di situ Pak Dar mulai tidur sebentar. Beliau menggelar kasur lipatnya itu dan beliau mencoba untuk memejamkan mata. Tiba-tiba pas Pak Dar ini tidur, beliau itu merasa seperti ada yang memperhatikan. Akhirnya Pak Dar ini buka mata sedikit, ternyata ada sosok perempuan. Nah, si sosok perempuan ini jongkok sambil menghadap ke arah Pak Dar. Langsunglah di situ Pak Dar ini teriak-teriak, "Woi, woi, woi!" Nah, sekilas langsung sosok perempuan ini hilang. Di hari keempat, ketika Pak Dar ini mau berangkat kerja, badan Pak Dar ini, badannya itu agak panas. Dia sempat bilang ke istrinya, "Bu, aku nggak masuk ya. Aku tak izin ke pimpinan. Pak, kamu ini baru 4 hari kerja. Jangan nggak masuk dulu. Ayolah, semangat." Ya wes, aku berangkat ya Bu. Berangkatlah Pak Dar. Nah, di perjalanan itu sekitar setengah jam. Jadi, rumah Pak Dar menuju ke lokasi ini jaraknya itu sekitar 1 jaman. Nah, waktu itu sekitar setengah jam perjalanan, Pak Dar baru ingat, waduh, kok bisa lupa? Pak Dar ini nggak bawa sepatunya. Nah, biasanya sepatu Pak Dar ini diletakkan di pos. Biasanya beliau berangkat kerja hanya menggunakan sandal. Terus kemudian di sana beliau ganti sepatu. Tapi waktu itu Pak Dar ingat, sepatu beliau ini terakhir kalinya dibawa ke rumah. Jadi dari situ, setelah setengah jam perjalanan, Pak Dar balik lagi ke rumah. Loh Pak, kenapa? Bu, sepatuku ketinggalan. Loh, kok bisa sih Pak? Akhirnya sepatunya diambil. Setelah sepatu ini diambil, Pak Dar berangkat lagi. Belum lama Pak Dar meninggalkan rumah, Pak Dar ingat lagi, ada yang ketinggalan. Dompet Pak Dar ini ketinggalan. Beliau balik lagi ke rumah. Nah, dari situ istrinya ini sempat ngomong, "Pak, kok bolak-balik ada yang ketinggalan? Bapak ini nggak apa-apa." "Nggak apa-apa Bu, cuma badanku ini agak nggak enak." "Ya sudah, berdoa yang baik-baik aja, semoga nggak ada apa-apa." Nah, mungkin ini adalah sebuah firasat sebenarnya. Jadi dalam perjalanan itu, Pak Dar ini mulai memikirkan, ini ada apa, ada firasat apa, kok perasaanku nggak enak banget. Nah, akhirnya mulailah Pak Dar ini jaga. Beliau mulai jaga, di sekitar jam 10 malam itu, tiba-tiba Pak Dar ini merasakan ngantuk yang luar biasa. Sampai-sampai waktu itu beliau nggak bisa menahan rasa ngantuknya. Akhirnya Pak Dar ini curi-curi tidur. Beliau tanpa menggelar kasur, beliau tidur itu hanya di meja, sambil menundukkan kepala. Nah, dalam tidurnya itu, antara sadar dan nggak sadar, Pak Dar ini mendengar ada suara benda yang menabrak keras, beruak. Nah, Pak Dar ini kebangun. Terus beliau melihat ternyata ada mobil yang nabrak pohon. Nah, waktu itu Pak Dar ini merasa kalau ini kejadiannya seperti nyata. Langsunglah Pak Dar ini berlarian menuju ke mobil tersebut. Nah, mobil ini sudah dalam keadaan yang hancur. Di situ beliau melihat ada sosok perempuan. Perempuan ini kepalanya sudah hancur. Nah, melihat kejadian itu, badan Pak Dar ini gemetaran. Beliau itu nggak pernah melihat orang kecelakaan seperti ini, separah ini. Jadi beliau itu gemetaran. Dan Pak Dar ini nggak bisa ngomong apapun. Jadi beliau nggak bisa ngapa-ngapain, beliau juga bingung mau ngapain. Akhirnya saking takutnya Pak Dar ini kebangun. Nah, ternyata dari situ Pak Dar tahu bahwa ini mimpi. Tapi kejadiannya kok seperti nyata. Kejadiannya Pak Dar ini ada di pos security itu.
Jadi Pak Dar ini langsung ngelihat ke arah pohon yang tadi ditabrak oleh perempuan ini. Pak Dar ini melihat pohon ini memang sudah ditebang, hanya tinggal batang yang di bawah. Jadi Pak Dar ini bertanya-tanya, ini arti mimpinya apa? Kok kejadiannya seperti nyata? Nah dari situ Pak Dar sudah nggak bisa tidur lagi. Sampai subuh hari dan sampai pagi hari, Pak Dar ini pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, badan Pak Dar itu panas. Beliau belum sempat cerita ke istrinya tentang kejadian yang dialami itu. Di sekitar jam 4 sore, badan Pak Dar ini semakin panas. Dan menurut keterangan istrinya, Pak Dar ini waktu itu nggak sadar. Tapi istri Pak Dar ini cerita. Jadi badan Pak Dar itu sempat kejang atau step karena panasnya itu terlalu tinggi. Akhirnya beliau dibawa ke puskesmas terdekat dan kemudian diberi suntikan. Kemudian suhu badan Pak Dar ini kembali turun. Akhirnya beliau kembali dipulangkan ke rumah. Suhu badan Pak Dar ini mulai normal, tapi beliau masih nggak sadarkan diri. Beliau terus mengigau. Ternyata ketika Pak Dar ini sadar di jam 9 malam, Pak Dar tanya ke istrinya, "Bu, waduh aku nggak kerja ya Bu? Sudah, aku sudah izin ke pimpinan kalau kamu sakit badanmu panas tinggi Mas." Nah disinilah akhirnya Pak Dar ini cerita. Dalam situasi Pak Dar nggak sadarkan diri, sebenarnya Pak Dar itu mengalami situasi yang aneh. Jadi posisi Pak Dar waktu itu ada di pos security. Terus beliau itu didatengin sosok perempuan. Nah Pak Dar ini ingat loh, ini kan perempuan yang waktu itu nabrak di pohon. Jadi perempuan ini datang memperkenalkan dirinya. "Pak, maaf ya, aku selalu ganggu Bapak. Mulai sekarang aku nggak mau ganggu. Cuman aku pengen menyampaikan, aku itu nabrak, bukan menabrakkan diri. Tolong kalau sempat ketemu keluargaku, sampaikan hal ini. Aku itu sebenarnya mabuk." Nah, Pak Dar sendiri nggak tahu ini perempuan siapa. "Loh, sampai ini siapa Mbak namanya?" "Namaku Tari Pak. Aku itu kedi di sini. Aku ini nggak menabrakkan diri seperti yang diberitakan orang-orang dan juga informasi yang didengar oleh keluargaku. Aku kasihan sama ibu. Ibuku itu masih nganggap aku itu nabrakkan diri padahal enggak. Jadi kalau ketemu keluargaku atau orang-orang yang memberitakan negatif tentang aku ini nggak nabrakkan diri. Cuma itu aja pesanku. Mulai sekarang aku nggak ganggu Bapak lagi." Setelah itu perempuan ini hilang. Akhirnya sekitar 2 hari Pak Dar istirahat di rumah. Pak Dar kembali lagi bekerja. Nah Pak Dar ini tanya ke kepala security, "Pak, aku ngalamin mimpi seperti ini. Ada nggak perempuan yang namanya Tari?" Nah kebetulan kepala security ini juga kerja di tempat itu juga nggak terlalu lama. Jadi tempat ini, tempat golf dan juga penginapan ini berdiri di sekitaran tahun 1990-an, entah 92, entah 91, yang jelas di antara tahun-tahun itu. Dan orang-orang yang ada di sana ini umumnya bekerja di sekitaran tahun 2008 ke atas. Termasuk Pak Dar sendiri. Pak Dar bisa dikatakan orang baru di sana. Dia nggak tahu sejarah tentang tempat ini. Nah, Pak Dar kembali bekerja. Malam itu ternyata benar. Malam itu sampai subuh hari, Pak Dar ini sama sekali nggak diganggu oleh sosok perempuan ini. Sampai hari-hari setelah itu, sampai berminggu-minggu dan sampai kemudian di tahun 2023. Pak Dar ini nggak pernah lagi dihantui sosok perempuan ini. Nah, di satu sisi lain Pak Dar kemudian memikirkan kejadian yang dialami. Mungkin benar janji si perempuan ini. Dia nggak pengen ganggu lagi, dia cuma pengen menyampaikan bahwa tragedi yang dialaminya itu dia bukan menabrakkan diri seperti yang diberitakan orang-orang. Nah, akhirnya beberapa hari setelah itu Pak Dar mencari informasi, menggali informasi. Kira-kira siapa yang tahu cerita tentang ini? Ternyata hampir seluruh karyawan yang kerja di sana nggak mengetahui cerita tentang ini. Barulah ada orang yang lokasi rumahnya itu nggak jauh dari lokasi lapangan golf ini. Pak Dar ini dapat informasi dari orang tersebut. Beliau ini sudah lama sekali tinggal di sana, bahkan sebelum lapangan golf ini dibangun. Dan cerita tentang perempuan yang nabrak pohon itu beliau tahu. Akhirnya beliau cerita ke Pak Dar. Iya, memang dulu ada orang yang nabrak perempuan, itu kerja di sini. Nah, si bapak-bapak ini nggak tahu bahwa profesi si perempuan ini adalah caddy golf. Beliau hanya tahu perempuan ini kerjanya di lapangan golf itu. Memang ada kecelakaan,
si anak perempuan ini meninggal di sana. Dan akhirnya Pak Dar kembali beraktivitas seperti biasa. Dan sampai cerita ini diturunkan, Pak Dar masih menjaga di pos itu, dan sampai sekarang akhirnya ditambah lagi personil. Jadi Pak Dar nggak menjaga di pos itu sendirian. Beliau ditemani dengan satu orang temannya lagi. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Dar kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.